Stop! Berhenti sejenak sebelum Anda melakukan investasi berikutnya. Saat ini, 3 proyek blockchain terbesar sedang bertarung sengit untuk merebut tahta Web3. P-Network dengan lebih dari 50 juta pengguna aktif, BlockDART dengan klaim teknologi revolusioner mencapai 15.000 transaksi per detik, dan Interlink yang langsung mendapat dukungan dari Google. Pertanyaannya, siapa yang benar-benar memiliki fondasi kuat untuk menjadi penguasa Web3, dan siapa yang hanya menjual mimpi? Dalam 15 menit ke depan, saya akan membongkar riset mendalam mengenai ketiga proyek ini, lengkap dengan prediksi mengejutkan di bagian akhir. Pastikan Anda menonton hingga selesai, dan jangan lupa berikan dukungan dengan subscribe agar Anda tidak tertinggal informasi kripto paling penting. P-Network. Sekarang mari kita masuk ke pembahasan mendalam mengenai P-Network. Kuartal keempat tahun ini adalah fase yang sangat krusial. Seluruh komunitas Pi di seluruh dunia menunggu dengan penuh harapan, karena inilah saat yang bisa menentukan apakah P-Network akan benar-benar masuk ke panggung utama Web3, atau hanya berhenti sebagai sekadar wacana. Pertama, mari kita lihat roadmap resmi mereka saat ini. Penting dicatat bahwa roadmap resmi Pi yang dulu dipublikasikan sudah tidak lagi diperbarui sejak transisi ke mainnet. Roadmap tersebut hanya menjelaskan 3 fase besar, beta, testnet, dan mainnet, dan sekarang berstatus sebagai legacy roadmap. Dengan kata lain, tidak ada lagi rencana detail yang diumumkan secara publik setelah fase open network. Semua perkembangan terbaru hanya disampaikan lewat saluran resmi P-Core Team. Seiring dengan itu, verifikasi KYC menjadi fokus utama. P-Core Team terus memperluas jangkauan KYC agar semakin banyak akun sah bisa ikut aktif di mainnet. Bahkan, sejak September 2025, mereka meluncurkan fitur baru bernama Fast Track KYC, yang memungkinkan pengguna baru maupun lama mengajukan verifikasi lebih cepat tanpa harus menunggu syarat panjang seperti jumlah sesi mining minimum. Dengan langkah ini, semakin banyak pionir yang bisa membuka wallet mainnet lebih awal, ikut bertransaksi, dan berpartisipasi dalam ekosistem Pi. Namun, perlu dicatat bahwa Fast Track KYC bukan shortcut penuh. Proses ini tetap mengikuti standar verifikasi, dan saldo hasil mining tetap baru bisa dimigrasikan setelah seluruh syarat utama, termasuk checklist mainnet diselesaikan. Artinya, Fast Track KYC mempercepat pintu masuk, tetapi kontrol kualitas identitas pengguna tetap dijaga. Kedua, dari sisi regulasi. Inilah salah satu tantangan terbesar yang menentukan nasib P-Network di masa depan. Tim inti mulai bergerak lebih serius dalam menjalin komunikasi dengan regulator, terutama di wilayah krusial seperti Amerika Serikat dan Eropa. Tujuannya jelas, memastikan bahwa Pi bisa diperdagangkan di bursa besar tanpa hambatan hukum. Tanpa kepastian regulasi, sebuah proyek blockchain bisa saja stagnan meski punya jutaan pengguna. Dengan pendekatan proaktif ini, Pi berupaya menunjukkan bahwa mereka bukan hanya proyek komunitas, tetapi juga siap masuk ke arena global secara sah. Ketiga, mekanisme lockup sebagai penguat ekosistem. P-Network kini memberikan opsi lockup, yaitu mengunci sejumlah koin untuk mendukung stabilitas jaringan sekaligus meningkatkan mining rate. Pioneers bisa memilih berbagai durasi lockup sesuai preferensi mereka, dan semakin panjang komitmen yang dipilih, semakin besar pula boost yang diperoleh pada tingkat mining. Ada 2 jenis lockup, pramigrasi yang berlaku sebelum saldo dipindahkan ke mainnet, dan pasca migrasi yang berlaku setelah koin berada di wallet mainnet. Bahkan, tersedia opsi 200% lockup, memungkinkan pengguna mengunci hingga 2 kali lipat dari saldo yang telah mereka migrasikan, termasuk Pi yang diperoleh lewat ekosistem atau merchant. Langkah ini bukan hanya memberi insentif bagi pengguna untuk tetap loyal, tetapi juga membantu mengurangi potensi tekanan jual yang berlebihan. Dengan begitu, mekanisme lockup berperan penting dalam menjaga kestabilan nilai Pi dan memperkuat kepercayaan terhadap ekosistem jangka panjang. Keempat, langkah strategis menuju utilitas nyata. P-Network tidak ingin koinnya hanya menjadi angka digital dalam aplikasi. Baru-baru ini, mereka mulai mengumumkan kerjasama dengan sejumlah merchant besar untuk menghadirkan sistem pembayaran berbasis Pi. Jika implementasi ini berjalan lancar, maka P-Coin benar-benar bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, belanja, transaksi, hingga pembayaran layanan. Inilah bentuk adopsi nyata yang selama ini ditunggu-tunggu komunitas kripto. Namun, kekuatan terbesar P-Network tetap berada pada komunitasnya. Dengan lebih dari 50 juta pengguna aktif, komunitas Pi adalah salah satu yang paling solid di dunia kripto. Setiap kali ada pengumuman, forum dan media sosial selalu dipenuhi diskusi sengit, analisis, dan tidak jarang perdebatan panas. Loyalitas yang luar biasa ini adalah modal utama untuk mendorong adopsi global, sesuatu yang tidak dimiliki banyak proyek lain. Namun, ada satu tantangan besar yang tidak bisa diabaikan, jumlah pasokan koin yang sangat masif. Meskipun Pi sudah berada di fase mainnet, pertanyaan mendasarnya tetap sama,
Apakah kekuatan permintaan dari komunitas dan ekosistem nyata mampu menyeimbangkan suplai yang begitu besar? Tanpa strategi pengendalian sirkulasi dan peningkatan utilitas berkelanjutan, risiko tekanan jual tetap membayangi. Inilah ujian sesungguhnya, bagaimana Pi menjaga agar koinnya tidak hanya berlimpah secara jumlah, tetapi juga bernilai di mata pasar. Kesimpulannya, kuartal keempat tahun ini akan menjadi ujian sesungguhnya bagi Pi Network. Apakah mereka mampu membuktikan diri sebagai calon penguasa Web3, atau semua ini hanya akan berakhir sebagai hype sesaat? Jawabannya segera kita lihat. Blockdac. Blockdac, proyek kripto yang tengah menjadi sorotan besar, menarik perhatian sekaligus menimbulkan perdebatan di komunitas. Hal ini tidak lepas dari klaim teknologinya yang dianggap revolusioner. Blockdac menggunakan pendekatan DAG atau Directed Acyclic Graph. Berbeda dengan blockchain tradisional yang berbentuk rantai linear, DAG bekerja seperti jaringan yang saling terhubung, memungkinkan transaksi diproses secara paralel tanpa harus menunggu satu blok selesai terlebih dahulu. Hasilnya, tim Blockdac mengklaim sistem mereka mampu mencapai 15.000 transaksi per detik, jauh melampaui Bitcoin dan Ethereum. Bila klaim ini terbukti di mainnet, Blockdac bisa menjadi solusi potensial untuk masalah skalabilitas Web3. Potensi ini membuka jalan bagi penggunaan aplikasi DeFi, NFT, dan ekosistem gaming berbasis blockchain secara lebih cepat dan efisien. Namun, klaim besar selalu memunculkan perdebatan. Pendukung proyek menekankan bahwa teknologi hybrid mereka telah diaudit oleh firma keamanan independen ternama, sehingga bukan sekadar janji kosong. Mereka juga menyoroti kesuksesan presale yang menembus $410 juta, dengan lebih dari 320.000 holder, 3 juta mobile miners, dan 20.000 miner hardware terjual di lebih dari 130 negara, menunjukkan kepercayaan serius dari komunitas global, termasuk investor institusi. Bahkan ada video unboxing miner ke-20K, sebagai bukti operasional komunitas yang nyata. Selain itu, media sosial Blockdac menunjukkan aktivitas luar biasa, dengan lebih dari 20 juta views sosial dalam 30 hari terakhir, menandakan engagement komunitas yang tinggi. Ini bukan sekadar angka, ini menunjukkan proyek mampu membangun hype global sekaligus menarik perhatian investor retail dan institusi. Di sisi lain, skeptisisme tetap kuat. Pengamat mengingatkan bahwa TPS tinggi di lingkungan uji coba tidak selalu mencerminkan performa mainnet. Proyek DAG lain seperti Kaspa atau Phantom sudah lebih matang, sehingga Blockdac masih harus membuktikan keunggulannya. Kekhawatiran juga muncul terkait desentralisasi, sebagian besar token masih dikuasai tim inti dan investor awal, menimbulkan pertanyaan tentang distribusi kekuasaan di ekosistem. Selain itu, volatilitas harga token dan potensi regulasi kripto di beberapa negara menjadi risiko yang harus diperhitungkan investor sebelum ikut ambil bagian dalam presale atau mainnet launch. Bagaimana dengan mainnet? Blockdac saat ini sedang tahap akhir persiapan mainnet, dengan testnet awakening dijadwalkan 25 September 2025. Testnet ini akan menguji core blockchain, miner integration, Explorer real-time, dan smart accounts via EIP4337. Roadmap 2025 sebagian besar sudah berjalan, termasuk security audits, integrasi DeFi, stablecoin support, low-code launchpad, dan interoperabilitas wallet besar. Mainnet diperkirakan akhir September atau awal Oktober 2025, kemungkinan bersamaan dengan event token 2049 Singapore dan TGE atau Token Generation Event. Selain itu, Blockdac juga mengadakan event eksklusif dengan Coinstore di Raffles Hotel Singapura 30 September, menampilkan mega sponsorship reveal, networking, dan perayaan Web3 lengkap dengan cocktails. Event ini bukan sekadar promosi, ini adalah simbol ambisi proyek untuk menegaskan posisi mereka di era Web3, sekaligus menarik lebih banyak investor dan mitra strategis global. Di sisi adopsi, tim juga menekankan kolaborasi dengan ekosistem wallet besar dan integrasi DeFi, yang dapat memperluas penggunaan token BEDA sebagai alat transaksi, staking, dan likuiditas. Ini menambah dimensi utilitas nyata, bukan sekadar token spekulatif. Situasi ini memunculkan dua reaksi berbeda. Sebagian komunitas optimis, bahkan menyebut Blockdac sebagai calon Ethereum killer, melihat potensi teknologi DAG untuk menantang dominasi blockchain tradisional. Sebaliknya, ada yang pesimis, menilai proyek ini masih banyak hype tanpa bukti nyata di mainnet, dan menekankan risiko distribusi token dan performa di dunia nyata. Kesimpulannya, Blockdac memiliki visi besar, teknologi berpotensi mengubah lanskap Web3, dan dukungan finansial yang kuat. Namun, ekspektasi pasar sangat tinggi, dan pertanyaan terbesar tetap, apakah Blockdac mampu mengeksekusi janji besarnya, atau proyek ini hanya akan menjadi fenomena FOMO sesaat? Jawaban akhir baru akan terlihat setelah mainnet beroperasi, diukur oleh pengguna global, tekanan transaksi nyata, dan adopsi institusi. Interlink. Interlink, lebih dari sekadar proyek blockchain. Ini adalah revolusi yang menempatkan manusia sebagai pusat jaringan,
Dengan AI dan blockchain bekerja bersama untuk menciptakan ekosistem yang aman, cerdas, dan inklusif. Di balik teknologi, Interlink membangun human network, jaringan global berbasis ponsel yang menempatkan setiap individu sebagai simpul penting. Melalui aplikasi Interlink, pengguna bisa membuktikan identitas mereka dengan aman, mengakses mini-apps, dan berpartisipasi dalam human-powered mining, yang memberikan token harian hanya dengan aktivitas yang nyata. Semua ini terjadi tanpa proses pendaftaran rumit atau aplikasi tambahan. Setiap interaksi bukan sekadar data, tetapi kontribusi nyata yang memperkuat jaringan dan menciptakan ekonomi komunitas yang hidup. Lebih dari itu, Interlink menyediakan low-code SDK bagi developer. Dengan beberapa klik, developer bisa menambahkan verifikasi identitas, autentikasi, dan fitur AI ke aplikasi mereka. Ini memungkinkan siapa saja, dari startup hingga perusahaan besar, untuk membangun aplikasi blockchain yang lebih pintar, aman, dan scalable, tanpa harus menjadi pakar AI. Sektor yang bisa diadopsi sangat luas, DeFi, NFT, supply chain, hingga aplikasi sosial atau kesehatan. Interlink juga menghadirkan insentif gamifikasi. Partisipasi pengguna, kontribusi data, atau interaksi dengan mini-app secara aktif dihargai, membangun loyalitas komunitas secara organik. Basis pengguna yang telah menembus 1 juta orang bukan angka kosong. Ini bukti nyata bahwa jaringan ini berfungsi, berkelanjutan, dan diminati secara global. Dukungan strategis dari Google memperkuat fondasi teknologi Interlink. Akses ke infrastruktur Google Cloud memberi proyek kemampuan AI kelas dunia, sehingga semua fitur, dari identity verification hingga federated learning, dapat dijalankan dengan standar keamanan dan performa tinggi. Investor dan developer melihat ini sebagai jaminan bahwa proyek ini dibangun dengan fondasi serius, bukan sekadar hype. Kesimpulannya, Interlink bukan sekadar blockchain atau AI. Ini adalah ekosistem manusia pertama yang menggabungkan teknologi, insentif komunitas, dan potensi adopsi global. Tantangan utamanya? Interlink harus membuktikan bahwa semua inovasi ini bisa diterjemahkan menjadi use case nyata dan skalabilitas massal. Jika berhasil, Interlink akan menjadi bukti bahwa blockchain bukan hanya cepat dan aman, tetapi bisa memberdayakan manusia, inklusif, dan cerdas, benar-benar untuk manusia. Perbandingan dan kesimpulan. Sekarang kita sampai pada bagian inti. Bagaimana posisi ketiga proyek besar ini jika dibandingkan secara langsung? P-Network memiliki kekuatan terbesar pada komunitas yang sangat besar, lebih dari 50 juta pengguna aktif. Strateginya jelas, memastikan kepatuhan regulasi, memperluas kerjasama dengan merchant, dan membangun sistem staking yang menjaga loyalitas pengguna. P menjadi pilihan bagi mereka yang menginginkan kestabilan jangka panjang. Namun, tantangan utama tetap sama, yaitu supply coin yang sangat besar. Tanpa peningkatan utilitas yang nyata, risiko tekanan jual tetap ada dan bisa menghambat pertumbuhan nilai koin. BlockDApp menonjol dengan teknologi hybrid DAG yang diklaim mampu memproses hingga 15.000 transaksi per detik. Pendanaan dari presale dan audit keamanan memberi sinyal serius, namun ekspektasi pasar sangat tinggi. Mainnet harus membuktikan semua klaim ini. Risiko kegagalan tetap besar, terutama terkait distribusi token dan performa nyata di dunia kripto. Interlink menempati posisi unik. Mereka menggabungkan blockchain dan kecerdasan buatan, didukung human network yang memberikan insentif nyata bagi partisipasi komunitas. Dukungan Google Cloud memperkuat kredibilitas teknologi mereka. Target pasar jelas, developer dan pelaku bisnis yang ingin mengintegrasikan AI ke solusi Web 3. Potensi pertumbuhan stabil dan jangka panjang, namun tantangannya adalah mengubah konsep dan hype menjadi adopsi massal yang nyata. Melihat ke depan, P-Network sudah berada di mainnet. Fokus berikutnya adalah memastikan utilitas terus berkembang sehingga kekuatan komunitas benar-benar menjadi nilai pasar yang nyata. BlockDApp berada di fase penentuan, 2025 menjadi momen krusial untuk membuktikan teknologi dan janji besar di mainnet. Interlink bergerak stabil, dan jika implementasi praktisnya berhasil, proyek ini bisa menjadi salah satu pilar utama Web 3 jangka panjang. Kesimpulan investasi, bagi yang mencari opsi relatif aman, P-Network bisa menjadi pegangan. Bagi yang siap mengambil risiko tinggi demi potensi keuntungan besar, BlockDApp layak diperhitungkan. Dan jika Anda percaya AI akan menjadi fondasi Web 3, Interlink adalah jalan yang tepat. Strategi terbaik tetap diversifikasi, 40% P-Network, 35% BlockDApp, 25% Interlink. Ingat, setiap investasi memiliki risiko. Lakukan riset mendalam dan jangan biarkan FOMO mengendalikan keputusan Anda, tetap Dior. Sekarang saya ingin mendengar dari Anda. Dari ketiga proyek ini, P-Network, BlockDApp, atau Interlink, mana yang menurut Anda berpotensi menjadi pemimpin Web 3? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Tekan like jika video ini memberi wawasan baru, subscribe agar tidak tertinggal pembahasan penting berikutnya,
Share ke komunitas Anda agar lebih banyak orang mendapat manfaat dari analisis ini, dan tekan juga tombol hype, supaya video ini dapat menjangkau lebih banyak penonton dan membawa diskusi blockchain yang lebih luas.